Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Antonius Edi Setiawan. Saya sebagai dosen tetap pada program studi pendidikan komputer STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Kalimantan Barat. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan yang saya ampuh. Pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan ini menggunakan metode DEI atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba berfokus pada Student Center Learning. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan komputer S1 STKIP Persada Khatulistiwa. Mata kuliah Manajemen Pendidikan Kejuruan ini memiliki bobot 2 SKS di semester genap yang secara umum mempelajari pengetahuan mengenai organisasi pendidikan kejuruan, manajemen sekolah kejuruan, manajemen kelas, kepemimpinan pendidikan kejuruan, sistem informasi manajemen, kurikulum kejuruan, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, kerjasama sekolah dan masyarakat, manajemen peningkatan mutu pendidikan, supervisi pendidikan, pemasaran pendidikan kejuruan, dan menjelaskan kewirausahaan dalam pendidikan kejuruan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi pendidikan komputer yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: 1. Sikap. Mahasiswa memiliki sikap berani mengemukakan pendapat, memiliki rasa ingin tahu dalam memahami teori konsep manajemen pendidikan kejuruan, kreatif dan inovatif dalam mengemukakan teori konsep manajemen pendidikan kejuruan, jujur dan percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki. 2. Keterampilan umum. Mahasiswa mampu mempraktekkan teori pembelajaran, mampu memahami manajemen pendidikan kejuruan, mampu merancang rencana strategi manajemen pendidikan kejuruan, disiplin, dan mandiri dalam mengerjakan tugas. 3. Pengetahuan. Mahasiswa memahami isi materi perkuliahan, sistem perkuliahan, dan penilaian yang digunakan pada mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan, memiliki pengetahuan tentang konsep teoritis manajemen pendidikan kejuruan, memiliki pengetahuan yang lengkap dalam proses perancangan manajemen pendidikan kejuruan. 4. Keterampilan khusus. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan kejuruan dan mengimplementasikan dalam proses akreditasi sekolah pendidikan kejuruan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini ada 5, yaitu: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen pendidikan kejuruan. 2. Mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menganalisis dalam pengambilan keputusan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tahapan dalam perencanaan pengembangan sekolah kejuruan. 4. Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasi hasilnya secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif. 5. Mahasiswa mampu menyusun rencana strategi sekolah kejuruan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada beberapa buku, namun buku utama yang menjadi referensi mata kuliah ini antara lain buku ajar manajemen pendidikan kejuruan,
dan manajemen organisasi pendidikan kejuruan. Dan masih ada beberapa buku yang menjadi referensi tambahan pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan pada peran dan keaktifan mahasiswa. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara daring dan luring disesuaikan dengan kebutuhan materi yang sedang dipelajari bersama. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan grup Telegram untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi perihal mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan dan penugasan secara mandiri maupun secara kelompok. Pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan ini dilakukan selama 16 pekan dengan minggu pertama sampai ke-7 pemaparan materi dan kuis. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8. Minggu ke-8 sampai 15 kembali pada pemaparan materi dan kuis, dan UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Bobot penilaian mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan didapatkan dari 4 komponen, antara lain 1. Keaktifan mahasiswa sebesar 10%, 2. Kuis sebesar 10%, 3. Tugas observasi ke salah satu SMK 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Komputer STKIP Persada Katulistiwa. Dan berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap maya bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Pak. Yang Pak. Terima kasih atas kehadirannya di ruang kelas virtual ini di mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan. Sebelum kita masuk pada materi atau kita mulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Para mahasiswa yang saya banggakan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa minggu ini adalah minggu ketiga proses perkuliahan manajemen pendidikan kejuruan, di mana bobot SKS yang dibebankan di sini ada 2 SKS ya. Kita berada di minggu ketiga sekarang, gitu ya. Minggu yang lalu kita membahas mengenai konsep, prinsip dasar, dan landasan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pendidikan teknik, teknologi, dan vokasional. Minggu ketiga ini kita membahas mengenai manajemen dan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan, khususnya dalam pendidikan kejuruan. Oke, selanjutnya kita masuk pada materinya. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi, minggu ketiga ini topik kita berkaitan dengan manajemen dan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan, khususnya pada pendidikan kejuruan. Tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini ada 3 ya. Setelah pembelajaran ini selesai, nanti mahasiswa mampu memahami prinsip kepemimpinan dalam organisasi pendidikan kejuruan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengambilan kebijakan dalam manajemen pendidikan kejuruan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu berdiskusi dan mengkritisi. Ini penting ya, berdiskusi dan mengkritisi konsep kepemimpinan dan manajemen organisasi pendidikan kejuruan. Nah, dan selanjutnya kita masuk pada materi kita. Kita tahu bersama bahwa manajemen itu suatu proses. Ada proses merencanakan, ada proses mengorganisasi, ada proses memimpin, dan mengontrol sumber daya. Di sumber daya yang ada dalam
sekolah kejuruan itu apa saja? Ya baik berkaitan dengan tenaga pendidiknya, berkaitan dengan tenaga kependidikannya, dan juga sarana prasarana yang ada. Kenapa perlu di manajemen? Kenapa perlu di manage ya? Dalam pendidikan tentu tujuannya apa? Berfokus untuk meningkatkan mutu. Ya, mutu pendidikan itu biasanya kan berkaitan dengan bagaimana akreditasi sekolah, kualitas sekolah, ya, branding sekolah. Jadi fokusnya pada peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas. Jadi untuk mencapai pada peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas tentu perlu yang namanya elemen yang mendukung. Elemen pentingnya apa? Tentu untuk proses merencanakan tadi ya perlu ada yang namanya visi dan misi sekolah. Maka ini elemen penting yang namanya visi misi sekolah itu. Yang berikutnya adalah sumber daya manusianya. Tadi yang saya sampaikan tadi, sumber daya manusianya itu ya baik tenaga pendidiknya maupun kependidikannya, baik guru-gurunya maupun tenaga tata usahanya, cleaning service-nya, dan lain sebagainya. Selain itu, elemen yang terpenting juga adalah proses pembelajarannya. Bagaimana proses pembelajarannya di sekolah tersebut? Jadi, fungsi manajemen itu ada 4. Ya. Bagaimana memanajemen itu harus yang namanya ada unsur perencanaan. Ya, unsur perencanaan ini penting. Jadi jangan langsung melakukan program, tapi program tersebut harus ada perencanaan. Jadi di sini ada kata-kata kunci bahwa dalam proses planning, dalam proses merencanakan itu, dalam sebuah organisasi pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan, perlu menetapkan tujuan dan juga strateginya seperti apa untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengorganisasian. Jadi menata sumber daya dan tanggung jawab. Yang namanya mengorganisasi itu sesuatu yang perlu keahlian seorang pemimpin. Jadi fungsi manajemen itu untuk yang berikutnya ada organizing. Jadi menata sumber daya dan tanggung jawab. Kemudian pelaksanaan, jadi melaksanakan, actuating. Jadi bagaimana menggerakkan dari apa yang sudah menjadi tujuan dan strategi sekolah itu, kemudian menata sumber daya dan tanggung jawab, artinya mengorganisasi, membagi tugas, yang bagian kurikulum, yang bagian sarana prasarana, diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan keahliannya. Kemudian fungsi manajemen adalah pengawasan, controlling, jadi mengevaluasi dan perbaikan. Planning di awal semester, tujuannya seperti apa, pengorganisasian dan pelaksanaannya, tentu biasanya di akhir semester dilakukan yang namanya evaluasi. Nah, bagaimana konsep kepemimpinan dalam pendidikan kejuruan? Yang namanya kepemimpinan itu sesuatu keterampilan yang perlu diasah terus-menerus. Jadi, kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Sebagai seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksud siapa di sini? Mereka yang di organisasi, yang di organizing tadi, yang sudah dibagi tugasnya tadi. Tentu pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang transformasional dan visioner. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan pemimpin yang transformasional dan visioner itu seperti apa ya? Bisa memberikan pendapatnya, penjelasannya. Oke, sambil menunggu pendapat dari para mahasiswa, saya akan membagikan ini ya, semacam survei. Ada pertanyaan, ya. Apakah kalian ya, Anda pernah mengenal sosok pemimpin yang inspiratif di dunia pendidikan? Silakan masuk di browser, ketik aja menti.com. Kemudian masukkan kodenya. Oke, sudah 11 mahasiswa semua menjawab pernah. Belum ada yang tidak pernah mengenal sosok pemimpin yang inspiratif di dunia pendidikan. Oke, yang menjawab tadi pernah ya, hampir semua 12 mahasiswa pernah menjawab, pernah menemukan atau berjumpa dengan sosok pemimpin yang inspiratif. Nah, kembali lagi ke tadi ya, konsep kepemimpinan dalam pendidikan kejuruan. Tadi ada gaya kepemimpinannya ada 3. Tadi dikatakan bahwa
pemimpin yang transformasional dan visioner. Ada yang bisa memberikan pendapatnya, pemimpin yang transformasional dan visioner itu seperti apa? Oke, saya persilakan Hubertus Chandra. Baik Pak, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kepemimpinan. Menurut saya transformasional sama visioner. Visioner, iya. Nah, nah, pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional, nah itu adalah gaya kepemimpinan yang menginspiratif, memotivasi dan mendorong orang-orang di sekitarnya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, di mana melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama. Nah, jadi kepemimpinan transformasional ini tidak hanya memberi perintah, tapi juga menjadi teladan dan sumber inspiratif. Selanjutnya yaitu membawa visi dan perubahan positif, mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, membuat orang di bawahnya bersemangat berkontribusi lebih banyak, bukan hanya bekerja karena kewajiban. Selanjutnya kepemimpinan yang visioner. Kalau kepemimpinan visioner ini adalah gaya kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, dan mengomunikasikan visi masa depan yang jelas, realistis, dan menginspirasi. Lalu mengarahkan semua anggota organisasi untuk bergerak bersama mewujudkannya. Di mana kata kuncinya di sini kepemimpinan visioner itu adalah mempunyai visi jauh ke depan, uh, mampu memprediksi tren atau kebutuhan. Selanjutnya itu mampu menjadi kompas bagi organisasi. Dan yang terakhir yaitu membuat orang percaya dan ikut terlibat. Begitu Pak yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Terima kasih Chandra untuk Ya Pak. pendapatnya bahwa pemimpin yang transformasional, visioner itu ada beberapa kata yang tadi saya catat tadi memang memberikan teladan. Ya, ya seorang pemimpin itu memberikan teladan, memberikan inspirasi. Jadi ketika memimpin itu orang yang dipimpin itu bersemangat, baik para guru-gurunya maupun tenaga pendidikannya itu semangat bekerja bukan atas dasar kewajiban, tapi karena memang mereka bersemangat sukacita dengan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Oke, Aska, saya beri kesempatan, saya persilakan waktu dan layar. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Tanggapan saya untuk kepemimpinan yang transformasional. Nah, untuk di era digital sekarang dan kurikulum merdeka, di mana perubahan adalah keharusan. Nah, pemimpin transformasional akan mendorong inovasi guru dan siswa, mengembangkan potensi individual, serta menciptakan daya belajar yang dinamis. Nah, jadi kepemimpinan yang transformasional itu sekarang dibutuhkan. Untuk tanggapan yang visioner, jika organisasi tidak ada visi, maka organisasi itu akan mudah kehilangan arah. Nah, pemimpin visioner itu akan memberikan peta jalan dan tujuan jangka panjang. Misalnya, menjadikan SMK sebagai pusat unggulan teknologi, kewirausahaan, dan kerjasama industri. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Aska. Jadi memang benar yang disampaikan Aska tadi. Jadi pemimpin yang visioner ini memang harus bisa memberikan mengarahkan seluruh daya, upaya, sumber daya yang ada dalam sekolah tersebut untuk mengarah pada visi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, sebagai seorang pemimpin, khususnya dalam pendidikan kejuruan, tentu dalam mengambil proses pengambilan kebijakan tentu tidak serta-merta berdasarkan keinginan pribadi. Tentu yang namanya pengambilan keputusan itu harus secara logis, sistematis, dan memang harus secara objektif. Ada diskusi lagi ya yang perlu kita diskusikan bersama. Nah,
seandainya kalian menjadi kepala sekolah. Jadi pendekatan kepemimpinan yang tepat itu yang seperti apa? Bagaimana proses pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan? Awilen, saya persilahkan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam dalam eh, diskusi tadi Pak, apa pendekatan yang kepemimpinan yang tepat? Nah, kalau menurut saya itu Pak, dalam menghadapi kondisi seperti ini, pendekatan kepemimpinan itu harus tepat dan saling sangat penting. Seorang pemimpin itu sebaiknya tidak bersikap eh, otoriter yang justru dapat memperburuk konflik, melainkan seorang pemimpin itu lebih mengedepankan gaya kepemimpinan demokratis atau transformasional yang terbuka terhadap masukan dan berusaha membangun dialog secara pihak-pihak yang terlibat. Nah, proses pengambilan keputusan itu sendiri juga harus dilakukan secara partisipatif, yakni dengan melibatkan guru, perwakilan kelas, dan mungkin juga orang tua, agar kebijakan yang dialami bersifat adil, dapat diterima, dan mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Nah, langkah-langkah seperti ini, identifikasi masalah, analisis solusi, pemilihan strategi berdasarkan data, hingga evaluasi kebijakan serta berkala merupakan bagian penting dari proses manajerial yang harus dijalankan secara bijak oleh kepala sekolah tersebut, Pak. Sekian. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi memang harus pendekatan yang kepemimpinan yang tepat itu yang seperti apa? Ya, yang jelas pendekatan secara humanis. Humanis, kemudian tadi si Awilan tadi menyebutkan bagaimana membangun dialog, ya, membangun dialog, kemudian bersifat demokratis. Jadi pendekatan ini perlu sebagai seorang pemimpin, ya, dalam lembaga pendidikan. Kemudian, nah, di sini ada tugas kelompok ya, di mana tugas kelompoknya adalah mahasiswa diminta untuk melakukan kunjungan observasi ke salah satu SMK yang ada di salah satu SMK yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Kemudian mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala sekolah tersebut. Jadi melakukan wawancara ya. Berdasarkan wawancara tersebut, kalian analisis. Ini termasuk gaya kepemimpinan yang bagaimana, seperti apa. Jadi minggu depan masih pada topik yang sama, nanti dituliskan laporannya, laporan hasil observasi ya, hasil kunjungannya dan wawancaranya, dan dipresentasikan pada setiap kelompok ya, maksimal 10 slide saja. Gitu. Ada pertanyaan? Permisi, mau bertanya. Oke, silahkan. Untuk kriteria eh, soal pertanyaannya nanti itu seperti apa ya, Pak? Yang harus kita tanyakan ke kepala sekolahnya atau yang mewakili nanti. Baik, dari masing-masing kelompok nanti menyiapkan pedoman wawancaranya. Nah, nanti pedoman wawancaranya tersebut nanti kita diskusikan di grup Telegram ya. Bagi kelompok yang sudah membuat pedoman wawancara, nanti silahkan disampaikan di grup Telegram dan nanti kita diskusikan bersama di grup. Baik, selanjutnya, nah ini udah sampai di ujung perkuliahan. Ini ada pertanyaan refleksi ini. Apa yang kamu pelajari dari konsep manajemen dan kepemimpinan ini? Jadi silahkan diulas kembali apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Dan siapa sosok pemimpin yang inspiratif di lingkungan pendidikan? Mungkin ditambahkan juga sharing mengenai tadi, pertanyaan tadi. eh, Siapakah tokoh pemimpin yang inspiratif yang pernah Anda temui? Oke, ada yang ingin memberikan ulasan materi kita pada siang hari ini? Saya persilahkan. Waktu dan layar dipersilahkan untuk Darti. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Menurut saya, manajemen dan kependidikan itu sangat saling berpengaruhi satu sama lain. Karena dalam setiap program kerja yang ingin dibuat oleh seorang pemimpin harus terarah atau terinci dari awal. Misalkan harus direncanakan terlebih dahulu. Jadi bisa membuat pemimpin itu menjadi sangat inspiratif. Nah, sumber daya dalam suatu organisasi juga sangat diperlukan. Misalkan bukan hanya dari
tenaga kependidikan, tetapi juga dari sarana dan prasarana yang sangat diperlukan di suatu sekolah. Dan menurut saya, seorang pemimpin bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga harus memberikan teladan yang sangat berpengaruh terhadap bawahannya dan juga siswa-siswanya, terutama kepala sekolah. Sosok pemimpin yang inspiratif, dulu pada saat saya SMP, di kampung saya ada kepala sekolah. Menurut saya beliau sangat inspiratif karena beliau ini bukan hanya mengarahkan, karena kebanyakan sekarang pemimpin hanya memerintah, tapi tidak ada mengambil andil yang jelas dari kepemimpinannya. Dan dari kepemimpinan beliau sudah banyak terciptanya peralatan atau sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, ini tadi berkaitan dengan kepemimpinan manajemen pendidikan kejuruan. Jadi, seorang pemimpin itu harus punya keterampilan memanajemen, mengatur, memanage. Ya. Fungsi dari manajemen tadi apa? Ada 4 POAC tadi. Planning, organizing, actuating, dan yang terakhir apa? Controlling. Controlling. Iya, POAC. Pada prinsipnya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa inti dari perkuliahan kita, inti dari materi perkuliahan kita siang hari ini adalah bagaimana konsep kepemimpinan dalam pendidikan kejuruan. Kita sepakati bersama bahwa peran pemimpin dalam pendidikan kejuruan ini sangat penting karena apa? Mereka tugasnya adalah bagaimana merencanakan kebijakan yang harus sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya ada setelah di planning, apalagi di organisasi, di organizing, artinya apa? Diatur, mengatur, menata sumber daya yang ada, baik itu para guru-gurunya maupun juga para tenaga kependidikannya. Kemudian ada pelaksanaan, actuating, bagaimana seorang pemimpin harus mampu menggerakkan seluruh unsur yang ada menuju pada apa? Menuju pada visi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya adalah seorang pemimpin harus mampu melakukan controlling, kemudian mengevaluasi. Jadi itu tadi beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama di siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan siapa tahu di antara kalian ini ada yang suatu hari menjadi kepala SMK. Ya, mudah-mudahan. Amin, Amin. Pak. Amin. Jadi Amin. siapa tahu nanti setelah lulus ini ada yang menjadi kepala SMK, kepala sekolah SMK, pemimpin atau kepala sekolah yang transformasional, yang inspiratif dan visioner. Sekian dari saya, ya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Untuk itu, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kebersamaan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya.